A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Quraisy. Surah ini surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Surah ini namanya adalah Quraisy. Nama lain surah Li'ilafi Quraisy. Tujuan utama surah ini adalah mengingatkan suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy, tentang betapa besarnya nikmat Allah kepada suku Quraisy yang mestinya mereka mensyukuri nikmat Allah dengan cara hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Surah ini ya Al-Fil ditunjukkan dari nanti surah Al-Fil ya gitu. Surah ini surah ke-29 dari segi urutan turunnya. Turun sebelum surah At-Tin dan surah Al-Qari'ah. Jumlah ayatnya 4. Surah ini menurut Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, bagian dari surah Al-Fil. Karena itu dalam mushaf Al-Quran sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, surah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena merupakan batas pemisah antara satu surah dengan surah lainnya. Ada riwayat juga yang menyatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab membaca surah At-Tin ayat rakaat pertama dalam surat salat maghrib, dan membaca surah Alam Taro dan Al-Fil di rakaat kedua salat maghrib gitu ya. Ini tentang di antara surah Al-Fil. Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah dalam hadis Rasulullah Ummu Hani binti Abu Talib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surah Quraisy ini turun ketika Rasulullah menasehati sekaligus memperingatkan kepada sahabat dari suku Quraisy agar senantiasa bersyukur kepada Allah, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena suku Quraisy ini Allah berikan 7 keutamaan yang tidak ada kecuali pada suku Quraisy. Sungguhnya Allah, kata Rasulullah nih, telah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 hal. Pertama, sesungguhnya aku berasal dari kalangan suku Quraisy. Kedua, kenabian muncul dari suku Quraisy. Ketiga, Allah memberikan kecukupan pakaian, sumber mata air yang tidak akan surut sampai kiamat, itu air Zam-Zam. Keempat, Allah menolong mereka dari pasukan gajah, itu dalam surah Al-Fil, surah Quraisy ya. Kelima, mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Maksudnya suku Quraisy ini walaupun banyak menyembah patung, tapi ada suku Quraisy yang menyembah Allah. Di masa jahilah masih ada yang menyembah Allah, itu suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy ini tidak ada yang menyembah Allah selain mereka. Jadi seluruh dunia waktu itu nggak ada yang menyembah Allah kecuali suku Quraisy. Keutamaan berikutnya, Allah telah menurunkan sebuah surat yang menyebut suku mereka. Coba ada nggak dalam Al-Quran menyebut suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, suku Riau, suku Batam, suku Betawi, suku Bali, suku Cina? Nggak ada. Yang ada hanya suku Quraisy.
Kenapa? Karena Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Itu yang menyebabkan Allah menyebut suku ini diabadikan oleh Allah karena keutamaannya, karena keistimewaannya. Ya masih ada. Itulah ya, para habaib itu suku Quraisy cuma disingkirkan oleh Suud. Makanya Saudi Arabia itu Suud itu. Suud itu dulunya bukan, dia malah di bawah. Ya, kalau dalam kasta itu Suud itu di bawah Quraisy. Cuma pemberontakan, dia menguasai senjata, dibantu oleh Yahudi, menang. Quraisy terpinggirkan ke Yaman, itu banyak kan di Yaman. Makanya para habib kan, para habaib itu dari Yaman. Itu suku Quraisy tuh, mulia dia, masya Allah. Ya itulah, makanya negerinya negara Saudi Arabia, Saud, suku Suud, sukunya bukan suku Quraisy itu. Nah itu. Nah, Umar bin Khattab ini sering membaca surah ini ya, sering membaca surah ini dalam sholat maghrib ya. Anib Ibrahim anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat maghrib di Makkah faqara'a li ilifi Quraisyin ya. Falamma intaha ila qauli falyabudu rabb hadzal bait asyara bi aidi ilal bait. Ketika Umar membaca falyabudu rabb hadzal bait, tangannya memberi isyarat ke bait, ke Ka'bah. Jadi ketika membaca ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas was saib falyabudu rabb hadzal bait, lagi sholat begini dia menunjuk itu Umar tuh. Jadi Umar itu ketika sholat maghrib membaca surah ini, dan ketika mengucapkan kalimat rabb hadzal bait, baitullah ini Ka'bah. Nah ya, rabb hadzal bait. Nah gitu. Makasih ya Allah, makasih. Bikin ayat. Surah ini jumlah ayatnya 4 ya. Nah, apa itu Quraisy? Ada ulama tafsir menjelaskan kata Quraisy ini artinya pencarian dengan cara berdagang. Kenapa? Karena suku Quraisy ini seluruhnya adalah pedagang. Ya, pedagang dia. Jadi bukan pekerja kantor, bukan petani, umumnya suku Quraisy ini adalah pedagang. Kemudian suku Quraisy ini adalah menyelidiki kekurangan orang lain. Ya, suku Quraisy ini suku yang paling besar, suku yang paling kuat. Ya, dialah suku yang menjaga, yang mengelola dan memelihara Baitullah. Makanya suku Quraisy itu sangat dimuliakan oleh kabilah-kabilah Arab di seluruh jazirah Arabia. Suku Quraisy ini adalah suku yang paling modern dalam mengurus kota Mekah. Mereka mengatur kota Mekah dengan sejumlah koordinator yang bertanggung jawab terhadap semua urusan suku Quraisy. Al-Imarah, koordinator menangi urusan pemeliharaan Ka'bah. As-Sidanah, koordinator memegang kunci Ka'bah. Al-Musyawarah, lembaga permusyawaratan. An-Nadwa, masalah ketatanegaraan. Ar-Rifadah, menganangi masalah urusan orang yang melaksanakan ibadah haji. Al-Hizanah, yaitu mengurus masalah kekayaan negara. As-Siqayah, masalah mengurus air Zam-Zam. As-Sifarah, mengurus masalah perjanjian dengan suku-suku yang lain. Al-Qiyadah, yaitu mengurus masalah peperangan. Nah, ini namanya suku Quraisy. Mari kita lihat tafsir Pak Quraisy membahas tentang ayat yang pertama, li'ilafi Quraisyin. Ya, ini kebiasaan
yang dialami oleh apa namanya di dalam surah sebelumnya, surah Al-Fil. Kita bahas insya Allah minggu depan ya surah Al-Fil ya, yaitu kebiasaan orang Quraisy ini selalu tidak bisa tinggal di rumah. Kenapa? Karena makasih Maul, dia selalu musafir seperti orang Padang gitu ya. Orang Padang itu kan umumnya berdagang. Nah, suku Quraisy begitu ya, kebiasaan mereka itu ketika musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Yaman itu di musim dingin, ke Syam di musim panas. Syam ini adalah Lebanon dan Suriah gitu ya kan. Li diawali dengan kalimat lam, mengaitkan dengan kandungan ayat yang surah Al-Fil, yaitu Allah membinasakan tentara gajah yang menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, untuk menjamin kelancaran perdagangan Quraisy yang mereka melakukan itu selama musim panas dan selama musim dingin. Makanya Ubay bin Ka'ab menyatakan surah Al-Fil dan Quraisy itu satu surah, kata beliau ya. Nah, mari kita lihat, jadi suku Quraisy itu adalah li'ilafi Quraisyin. Jadi mereka kebiasaan suku Quraisy ini mengadakan perjalanan ke Yaman dan ke Syam ke musim panas ya, ke apa namanya, ke Syam musim dingin, ke Yaman. Ila fihim rihlatas sitai wasif, makanya lilah itu perjalanan. Sita musim panas, apa sita musim dingin, wasoib dan musim dingin, musim panas dan musim dingin. Ini suku Quraisy ini tadi ada 7 keutamaannya ya, 7 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Quraisy ini terambil dari kata taqruish atau qarrus, keterhimpunan. Kenapa? Tadinya suku ini berpencar-pencar, kemudian nyatu, bersatu, menjadi kokoh, menjadi kuat, makanya Quraisy. Dan dia adalah, Quraisy itu adalah mencari, pengusaha ulet, orang yang selalu ulet itu suku Quraisy ya, menggambarkan betapa kuatnya pengaruh mereka, keterhimpunan, kekuatan, kesucian, persatuan, itulah suku Quraisy. Al-immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu diangkatnya seharusnya dari suku Quraisy. Makanya pemimpin itu dari suku Quraisy ya. Rihlah ini perjalanan yang jauh. Rihlah musim dingin, musim panas. Dan ini yang pertama kali dilakukan oleh kakeknya Rasulullah, Hasim ibnu Abdul Manab. Jadi kakeknya Rasulullah SAW ini yang paling tinggi itu awalnya tuh dia melakukan perjalanan itu ya. Ini suku Quraisy. Jadi suku Quraisy ini suku yang kuat, yang kokoh, yang bersatu. Nah, Rasulullah SAW kan kakeknya itu Quraisy itu kan berawal dari gelar An-Nadr ibnu Kinanah, kakek Nabi yang ke-13 ya. Kakek Nabi itu pertama kan bapaknya Abdullah, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Hashim, Abdul Mamlas, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Ibnu Malik, Nadr bin Kinanah. Nadr bin Kinanah itu adalah Quraisy. Jadi Quraisy itu gelarnya namanya Kinanah. Nadr bin Kinanah itu kakek ke-13 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ini adalah suku Quraisy, suku yang dipilih oleh Allah karena memiliki kekuatan yang luar biasa.
Ini Pak ya, ini ayat. Nah, dijelaskan juga di dalam tafsir apa namanya, Jalalain, asyita ilal Yaman, ya, was-soib as-soib ila Sam bi kulli amin yasta'yuna bi rihlatain litijarah alal maqami bi Makkah al hidmatil bait allazi wa fakhrum wa hum walun an-nadr bin Kinadah. Tuh juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain begitu. Jadi gelar kakek ke-13 Rasulullah itu dari Nadr bin Kinanah, namanya Quraisy, ya, karena mereka kuat, sering mengadakan perjalanan bisnis kedua negara. Jadi bisnisnya bukan lintas lokal, tapi sudah negara Yaman dan apa? Dan Syam. Syam ini sekarang Suriah, Lebanon. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat yang ke-3. Hendaklah mereka menyembah Tuhan Allah pemilik rumah ini. Apa ini? Yaitu Baitullah, Ka'bah. Ya. Jadi kalimatnya kan falyabudu rabb hadzal bait. Menyembah Tuhan Allah yang memiliki Baitullah. Jadi bukan ada orang yang beranggapan umat Islam itu melakukan perbuatan sama aja dengan kita. Apa itu? Menyembah batu, menyembah kubus. Tuh kan menyembah itu. Makanya dibantah oleh ayat ini, sembahlah Allah yang memiliki rumah ini. Jadi bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah pemilik Ka'bah. Ya, harus diingat nih. Jadi inilah ayat ini menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah. Quraisy menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah. Tuhan pemilik rumah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, falyabudu adalah aktivitas sesuai dengan tuntunan Allah. Ibadah. Apa itu ibadah? Segala hal yang dilakukan niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu adalah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan niatnya karena Allah. Ya, misalnya kita makan, niatnya karena Allah. Kita minum, niatnya karena Allah. Itu ibadah. Kita berpakaian, niatnya karena Allah. Itu ibadah. Kita bersih-bersih, niatnya karena Allah. Itu ibadah. Caranya, caranya itu sesuai aturan Allah. Kita jual beli, niatnya karena Allah, sesuai aturan Allah. Tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, saling ridho antara penjual dengan pembeli, ya. Kemudian tujuannya mencari ridha Allah, itu adalah ibadah. Jadi falyabudu, hendaklah kau menyembah, beribadah, ya, bukan menyembah Baitullah, tapi Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ka'bah, Baitullah. Nah, jadi dalam ayat ini disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Ya, Bapak ya, jamaah rahimakumullah. Jadi ini dibantah nih. Jadi kalau ada orang yang ngomong orang Islam menyembah patung, orang Islam menyembah kubus, menyembah kotak, jadi terbantahkan ayat ini. Jadi yang kita sembah bukan Ka'bah, yang kita sembah Allah pemilik Ka'bah. Ya, Ka'bah tuh. Makanya orang yang kalau ke sana itu pasti menangis. Kenapa? Ka'bah itu Bakkah. Ya, Bakkah itu tempatnya menangis. Jangankan kita, Mike Tyson gagah, keras, kasar, ketika dia masuk Islam, umroh, melihat Ka'bah, nangis. Preman yang paling preman melihat Ka'bah, nangis. Mudah-mudahan
semua kita yang belum haji umrah diberikan karunia bisa langsung beribadah, ya, melihat Ka'bah Baitullah. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya di dalam surah An-Naml ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama umirtu an a'buda rabba hadil baldatil ladzi haramaha walau kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, Tuhannya negeri ini, pemilik Ka'bah yang telah menjadikan suci kepunyaannya segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa kota Mekah itu jadi mulia? Karena adanya Ka'bah, ya, karena Allah menentukan kemuliaan kota itu, ya. Jadi kota yang suci, ya, beribadah di Masjidil Haram, di Ka'bah itu pahalanya 100.000 rakaat. Jadi kalau misalnya Rapip sholat di Kolbun Salim 100.000 rakaat, di sana cukup 1 rakaat. Ya, sedekah di sini misalnya 100 juta, di sana cuma 100.000 juta, ya, di sana cuma 1 juta. Itu saking pahalanya besar. Sedekah pahalanya 100.000, sholat pahalanya 100.000 itu. Tetapi walaupun sholat di sana utama, lebih utama lagi tawaf, lebih utama lagi sa'i. Kenapa Ustadz? Karena tempat tawaf satu-satunya di dunia hanya di sana. Tempat sa'i satu-satu dunia hanya di sana. Nggak boleh bapak tawaf ke mana tuh? Ke mana tuh? Jampang. Nggak boleh sa'i ke apa, ini nggak boleh, hanya di sana saja. Itu yang menyebabkan kemuliaan kota Mekah, Ka'bah Baitullah. Makanya setiap tahun itu kiswahnya diganti. Itu harganya miliaran, Pak. Dan itu biasanya nanti dipotong-potong, diberikan hadiah untuk orang-orang tertentu. Kepala negara misalnya haji, ya kan, dikasih tuh hadiah kiswah. Kiswah, Pak, itu harganya miliaran karena katun apa namanya dari sutra asli dari Itali kalau nggak salah. Kemudian kaligrafinya, tulisannya itu dari mana? Dari emas. Makanya luar biasa tuh. Biasanya bulan Muharram. Ketika bulan Muharram itu orang yang tawaf itu ditutup sebagian. Kenapa? Karena kiswahnya mau diganti. Kiswah itu penutup, setiap tahun diganti itu. Iya, selimutnya yang hitam itu kan, hitam dan kuning itu, makanya indah. Itulah Ka'bah. Ya pokoknya kan ya apa namanya, bata merah, terus ditutupin itu, indah kan ya, indah kan, masya Allah. Nah itulah Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'i, yang telah berikan makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan makan, yang memberikan rezeki, maksudnya Allah pemilik Ka'bah ini, Allah yang memberikan makan agar mereka tidak lapar, ya. Rezeki itu dari Allah, makanya kita harus yakini rezeki itu dari Allah, ya, bukan dari kekuatan fisik kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena Allah lah yang memberikan. Allazi at'am minju, yang memberikan makan, yang memberikan rezeki Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah binatang melata di bumi ini kecuali rezeki dijamin oleh Allah. Contoh sederhana, kita di perut bayi, ya, pernah nggak kita cari rezeki? Nggak pernah, tapi datang rezeki dari ibu kita yang memakan makanan, yang meminum minuman melalui darah,
kita kita bisa menikmati itu rezeki dari Allah. Lahir jadi bayi, kita mencari rezeki enggak? Tidak, tapi datang lewat ibu kita, air susunya. Ternyata emak kita enggak keluar air susunya, datang sapi, susu sapi, ya. Padahal kita enggak pernah memerasnya, tidak pernah ditaruh di botol, tidak pernah dipanasin, enggak pernah kan? Tapi datang ke kita yang masih bayi itu. Itulah rezeki dari Allah. Itu buktinya rezeki dari Allah, ya kan? Enggak pernah kita susah payah pergi gelap pulang gelap nyari rezeki, enggak kan? Itu rezeki dijamin oleh Allah. Wa amanahum min haub. Dialah Allah yang memberikan keamanan. Keamanan ini artinya memberikan ketenangan, ya, kemurahan dari ketakutan, ya. Takut, hanya Allah yang memberikan keamanan. Jadi orang-orang Quraisy ini kan takut setelah menyembah Allah, takut, ya, padahal Allah yang memberikan keamanan, ya kan? Keamanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada sebuah negeri dulunya ini aman, bahagia, rezekinya datang dari segala penjuru, tapi ketika mereka mengingkari nikmat itu, Allah hancurkan, ya. Allah ajab, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fazaqamullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dulunya aman, damai, rezekinya datang melimpah ruah dari segala penjuru, tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka kelaparan, kehausan, ketakutan, bima kanu yasnaun, karena apa yang mereka lakukan. Tuh, makanya yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita keamanan, keselamatan itu hanya Allah, ya kan? Kita berangkat, kita pulang, kita berangkat, kita pulang, Allah yang memberikan kita keselamatan, keamanan, ya kan? Ini. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wailu ummikum Quraisyin liila fi Quraisy, celaka bagi kalian hai suku Quraisy, karena adanya ayat ini kalian tidak mau menyembah Allah, padahal Allah sudah menjelaskan secara jelas bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, bahwa Allah lah yang telah memberikan makan, Allah lah yang telah memberikan keamanan. Ayat yang ke berapa ini? Ya, kemudian ayat yang berikutnya, wa amanahum min khauf, ya, wa amanahum min khauf. Nah, di sini dijelasin Allah berikan keamanan bagi suku Quraisy ketika mereka mengadakan perjalanan ke Syam, ke Yaman, dengan mereka diberikan oleh Allah keamanan, ya, keamanan tidak diganggu oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang zalim. Nah, surah ini seperti itu, Pak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 126, ya, kenapa kota Mekah itu aman, kenapa Ka'bah ini aman. Bahkan dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, ketika mau kiamat di seluruh dunia ini masuk Dajjal, hanya dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, dijaga oleh para malaikat karena doanya Nabi Ibrahim. Al-Baqarah ayat 126. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al haja baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan sumattaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Ya Allah, ya Rabbana,
jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri apa? Mekah, negeri Madinah, aminan, yang aman. Warzuqah, lau berikanlah rezeki kepada penduduknya, kepada orang yang tinggal di Mekah, di Madinah, ya, minas samarati, dari buah-buahan, buah-buahan berlimpah kan ya. Makanya orang-orang sana itu tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah merasakan kesusahan, karena negeri yang aman, negeri yang rezekinya berlimpah. Buktinya ya, minyak bumi itu ditemukan di Saudi Arabia, dan itu ternyata minyaknya luar biasa mahal harganya. Seandainya orang-orang Arab, orang-orang Saudi ini istiqomah, tidak mau terbuai oleh dunia, oleh orang Yahudi, kuat, tidak mau terpengaruh, dia bawa ikut saja itu minyak ke Amerika, nggak bisa apa-apa Amerika, iya kan ya. Boikot aja tuh minyak ke apa namanya, ke negeri-negeri seperti apa, Israel itu misalnya, ampun, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak. Tapi kan ternyata pemimpin-pemimpinnya malah dekat dengan mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Makanya kalimat minjuin, ya, minjuin ini kalimat kelaparan, kesusahan, ya, padahal Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada suku Quraisy. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini doanya banyak banget ya. Doa untuk keluarganya, Rabbi habli minas solihin, diberikan karunia anak-anaknya soleh, cucunya soleh. Buktinya bukan hanya sekedar soleh, tapi Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari Nabi Ismail ke nanti ke Nabi Muhammad, dari Nabi Ishak ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya nabi-nabi. Itu berkat doa. Begitu pula dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ke negeri Mekah ini. Maka negeri Mekah itu negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang banyak rezekinya, ya, kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah Akbar. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, surah Al-Quraisy. Yang pertama, kesimpulannya, surah ini surah yang memiliki keistimewaan, yang menjelaskan tentang suku, satu-satunya suku di dunia yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Nggak ada suku yang lain kecuali suku Quraisy, karena saking mulianya suku ini. Apa kemuliaannya suku Quraisy? Yaitu kemuliaannya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara kemuliaannya. Kemuliaannya karena adanya Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Kemuliaannya karena suku Quraisy ini adalah suku yang dijamin oleh Allah rezekinya, suku yang dijamin keamanannya, ya, sejak Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 keutamaannya, ya. Pertama, Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Kedua, kenabian dari kaum Quraisy. Ketiga, Allah cukupkan pakaian, sumber mata air Zam-Zam yang tidak pernah habis sampai kiamat. Kemudian yang keempat, Allah menolong dari tentara gajah. Yang kelima, mereka menyembah Allah walaupun waktu itu nggak ada yang menyembah Allah. Kemudian keenam, tidak ada yang menyembah kecuali hanya selain Allah. Kemudian yang ketujuh, Allah telah menurunkan satu surah yang menyebutkan suku mereka, yaitu suku Quraisy. Kesimpulan yang berikutnya, kebiasaan mereka ini adalah pedagang, selalu ke Syam, selalu ke Yaman di musim panas dan musim dingin, ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, sembahlah Allah
Jadi kita bukan menghadap Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah. Sekali lagi, bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabbahajal bait. Dialah yang memberikan rezeki, memberikan makan, dan memberikan keamanan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan